berkontribusi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sudah. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati pengawas kita Bapak Dr. Andes Fathur Rashid yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di forum GIMED ini dalam rangka diseminasi hasil pembelajaran modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Langsung saja untuk mengefisiensi waktu. Nah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama dengan harapan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih. Nah, untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ulfatur Rohmah, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilahkan. Baik, saya mulai. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk Di sini materinya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya karena tujuannya ingin memberikan pengimbasan hasil pembelajaran pendidikan guru penggerak kepada teman sejawat tentang budaya positif. Dimana di sini saya mengundang pengawas yaitu Bapak Dr. Andes Fathur Rashid, terus peserta guru SMK Amanatul Ummah Pegantenan dan guru SMK Al-Ghazali. Terus di mana kesepakatan pada kegiatan ini saya membuat suatu kesepakatan. Yang pertama yaitu angkat tangan jika ingin berpendapat. Terus yang kedua, mikrofon dimatikan ketika tidak sedang berpendapat. Terus yang ketiga, tidak menutup kamera. Kenapa tujuannya? Karena di sini agar pembelajaran lebih berkomunikatif seperti itu. Mungkin ada kesepakatan lain dari teman-teman? Sudah? Sementara ini kesepakatannya ya. Selanjutnya saya masuk ke materi. Di sini tentang disiplin. Materi kita kali ini kan tentang budaya positif ya. Budaya positif itu tercipta karena lingkungan positif dan
lingkungan positif karena adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tercipta dari kesepakatan antara guru dan siswa. Terus peraturan kelas seperti itu. Untuk sebelum masuk ke materinya, saya menginginkan teman-teman itu mengisi di dalam chat yang disiplin. Maksudnya disiplin itu sepengetahuan teman-teman itu sebelumnya bagaimana tentang disiplin. Bisa di chat di kolom chat ya. Di sini kan ada menu chat. Di tombol bawah silakan diisi. Disiplin itu seperti apa? Disiplin juga berkaitan dengan apa? Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, Bingung ya teman-teman? untuk negeri. Demi bakti Isi chat ini tombol bawah. Disiplin itu seperti apa sebelumnya? Disiplin itu berkaitan dengan taat dan patuh pada aturan. Oke, Bu Aina, lagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Ketertiban dan tanggung jawab boleh. Lagi. Jadi disiplin tepat waktu terhadap suatu aturan yang ada. Jadi semuanya intinya berkaitan dengan aturan ya. Terus istiqomah tepat waktu. Oke, Pak Suwipno. Jadi sementara ini ya tentang jadi aturan sebelumnya itu tentang berkaitan dengan waktu, tanggung jawab, terus intinya berhubungan dengan aturan. Saya share screen lagi ya. Terus Bu Ria, disiplin menurut saya berhubungan dengan perilaku baik, ketaatan. Boleh. Oke. Nah, seperti ini. Kita masuk ke disiplin yang positif. Intinya disiplin seolah-olah sudah positif ya. Istilahnya sudah berkaitan dengan kepribadian siswa kita yang positif seperti itu. Jadi makna disiplin di sini merupakan belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Intinya, secara umum disiplin itu pada dasarnya tidak hanya terkait dengan berpaku pada aturan semata, tapi akan beralih atau terkolaborasi dengan apa itu istilahnya kesadaran diri.
nilai-nilai diri gitu, seperti itu. Terus disiplin itu juga berkaitan dengan teori kontrol, yaitu teori motivasi. Motivasi ada yang masuk kayaknya ya. Saya dulu, teman-teman itu nih ada yang baru datang. Jadi teori motivasi ini terdiri dari satu, menghindari hukuman. Jadi teori motivasi yang pertama itu karena faktor ekstrinsik. Yang pertama yaitu karena hukuman, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga faktor intrinsiknya di sini berkaitan dengan untuk menghargai diri. Maksudnya setiap orang itu punya karakter diri yang dapat istilahnya kesadaran diri untuk memotivasi dirinya sendiri. Karena pada diri seseorang itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu itu semuanya tercipta karena adanya keinginan menciptakan keyakinan kelas yang membuat siswa itu menjadi terasa nyaman di dalam lingkungannya. Terus dalam menciptakan ini tentunya ada beberapa fase yang akan dihadapi, yaitu dalam menghadapinya ini ada posisi kontrol ya. Dalam menghadapinya ini perlu adanya posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama, kita sebagai guru sering menggunakan penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi teman, seolah-olah siswa kita sebagai teman. Terus yang keempat, pemantau, seperti itu. Namun dari posisi kontrol 1 sampai 4 ini berkaitan dengan motivasi ekstrinsik ya. Motivasi ekstrinsik di mana masih ada kata embel-embel atau karena bukan kesadaran diri. Terus yang kelima itu posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager di sini lebih sudah terarah karena di sini sudah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dalam ketika kasus siswa itu mempunyai masalah, kita perlu menggunakan kontrol manager agar tercipta suatu disiplin positif, di mana kontrol manager ini dapat tercipta ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini akan mengarahkan siswa untuk istilahnya menyadari kesalahan dan belajar dari kesalahannya. Jadi saya tampilkan di sini untuk segitiga restitusi, langkah menstabilkan. Menstabilkan itu berarti menyadarkan siswa pada latar belakangnya, seperti itu. Jadi di sini bisa diperhatikan. Terus yang kedua validasi ya, tindakan yang salah. Jadi kalau misalkan pada siswa itu ada kesalahan, pasti mereka itu punya alasan salah itu perlu kita ketahui. Jadi dengan kita mengetahui akan bisa dapat mengarahkan siswa untuk menuntunnya ke arah yang tepat istilahnya. Terus menanyakan keyakinan, kembalikan pada keyakinan, yaitu di mana siswa itu akan menyadari
aturan-aturan sekolah kita yang dapat menumbuhkan suatu motivasi atau pelajaran dari kesalahannya seperti itu. Di sini saya juga pengen tayangkan kegiatan restitusi ya. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi di murid SMK Amanatul Ummah Pegantenan. Kasus yang pertama yaitu make up yang berlebihan. Di sini saya melakukan segitiga restitusi pada siswa saya. Mari kita perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dipanggil ibu ke sini sudah paham enggak? Kenapa? Iya, Bu. Iya, kenapa yuk? Make up, tentang make up sudah dikasih tahu? Ya, sudah. Ini berarti kita ya kan sebagai make up, sebagai perempuan memang sering senang make up ya, tapi kita harus tahu Gulfa ada suaranya. sangat indah kelihatannya kalau misalnya, tapi kita harus tahu batasannya, paham ya? Baik, saya nanya sekarang, kenapa kalian itu pakai make upnya itu terlalu menor? Alasannya kenapa yuk? Ingin terlihat cantik dan menarik, Bu. Oh, lebih menarik ya, memang kalau menarik itu pengen semua ya, tapi kita harus tahu Kalau misal alasan ya. Kenapa? Sudah bilang. Ya, betul. Sekarang gini, di sekolah kalian sudah tahu nggak aturannya berita bagaimana? Iya, Bu. Gimana aturannya? Harus natural, tidak berlebihan. Terus yang penting rapi, ya kan? Paham ya aturannya, kesepakatan di sekolah, di kelas, ya kan? Sudah paham ya? Nah, sekarang gini, kalau kalian sudah paham, selanjutnya bagaimana aturan menurut kalian di sekolah? Suatu pelajaran. Iya, kenapa senang make up ya, tapi kita harus tahu. Jadi pada ini ya, batasan-batasannya. pada menstabilkan ini saya menginterogasi siswa kenapa mengembalikan pada menyadari kesalahannya, menanyakan kenapa dipanggil seperti itu. Mereka sadar bahwasanya sudah dikasih tahu itu bahwasanya misalnya make upnya itu berlebihan gitu ya. Terus yang selanjutnya Indah kelihatannya kalau misalnya pakai make up, terus tapi kita Imam harus menyadari siswa itu kelihatan indah ya, kelihatan indah kalau bermake up, tapi harus arahkan mereka tidak bersalah, hanya saja mengarahkan bahwasanya gimana kalau dia berdampak positif, misalnya kalau bermake up itu kita harus natural untuk kesehatan, misalnya seperti itu, stabilitasnya ke sana. tahu batasannya, paham ya? Terlalu minum, alasannya Terus kenapa? validasi, Ingin terlihat cantik. setelah itu validasi ya. Validasi tindakan salah. Saya menanyakan pada siswa, saya jelaskan lebih ya, soalnya di sini menarik ya, ada memang kalau suara menarik itu kelasnya. pengen Di sini pada validasi siswa di sini menanyakan kenapa bermake up berlebihan gitu, karena alasan mereka ingin lebih rapi dan cantik gitu. Rapi di sini atau tapi tidak perlu berlebihan, agar maksudnya mengarahkan siswa agar lebih natural, agar memperhatikan kesehatan mereka. Dengan selanjutnya pada menanyakan keyakinan setelah dapat
memotivasi bahwasanya atau mengembalikan kesadaran anak setelah mengembalikan kesadaran anak itu maka perlu ditanyakan kembali apa manfaat kita ber-make up natural seperti itu. Jadi keyakinannya itu akan lebih memantapkan siswa punya pemikiran kesadarannya bahwasanya belajar dari kesalahan. para Ibu Pertiwi. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan dulu kepada Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Tidak bersuara Bu Aina tidak bersuara. Oh iya, maaf. Iya. Lupa. Iya. Baiklah, terima kasih Bu Ulfa yang sudah menyampaikan materinya tentang modul 1.4 budaya positif. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, monggo disilahkan Bapak Ibu guru jika ada pertanyaan. Monggo, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwipno dan kebetulan materinya tadi sangat bagus sekali terkait dengan masalah bagaimana menindak atau menghukum siswa dengan cara menyadarkan, tapi bukan dengan hukum. Terus ini sangat cocok sekali dengan kondisi siswa kami yang selama ini memang kondisinya apa ya istilahnya itu sering melanggar gitu ya. Yang saya tertarik memang kayaknya sangat bagus sekali, cuman kenyataannya di lapangan itu kami sudah melakukan hal seperti itu dan siswa tidak sadar-sadar, dalam artian ada bahasa kan secara halus dan juga secara keras. Jadi secara halus sudah kami lakukan dan hal itu tetap terulang kembali, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dilakukan. Terus gimana solusinya, apa ada semacam tindakan lagi gitu yang sifatnya nanti tidak pada penghukuman, bagaimana mereka itu sadar gitu, apa memang harus berulang-ulang atau gimana gitu. Karena selama ini di sekolah kami itu biasanya kalau dia melanggar ulang-ulang biasanya suruh lari apa segala macam, baca Yasin. Terus minta solusinya, barangkali ada apa ya istilahnya itu, selain penyadaran tadi itu apa mungkin apa gimana gitu solusinya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin saya tanggapi dulu, gimana Bu Aina? Apa disimpan? Iya, langsung dijawab saja. Iya, langsung dijawab. Ya. Baik, saya tanggapi dulu seperti ini Pak Su. Saya share screen lagi. Ini ya, pada dasarnya kita juga selain fokus pada aturan dan kontrol kita terhadap siswa, kita perlu ini juga memahami kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar manusia, di mana penguasaan kasih sayang, terus rasa diterima, harus paham itu akan karakter siswa itu butuh rasa diterima, terus kesenangan, terus kebebasannya, ya kan? Nah, seperti itu.
Jadi di sini dengan memahami akan kebutuhan siswa kita atas dasar kebutuhan manusia ini, kita tidak hanya fokus pada penghukuman. Selama ini kan kita kontrolnya pada seolah-olah merasa bersalah, menyalahkan siswa gitu ya. Terus penghukuman seperti itu. Kita harus lebih memperhatikan ini kontrol manager, di mana kontrol manager ini akan menciptakan motivasi yang menghargai diri sendiri. Motivasi menghargai diri sendiri itu bagaimana? Yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang lahir atas kesadaran siswa, dan untuk menyadarkan siswa ini sehingga dapat belajar akan kesalahannya di sini melewati kegiatan segitiga restitusi tadi. Jadi pertama menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan, seperti itu. Misalnya kasusnya pada siswa yang bagaimana, saya tanyakan kembali dulu sehingga kita bisa menerka atau melakukan sesuai segitiga restitusi, seperti itu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, bagaimana apa mau ditanggapi lagi? Itu jawaban dari Bu Ulfa. Bagaimana, apa mau ditanggapi lagi atau? Ya, saya tanggapi dulu. Ya. Terima kasih tadi sudah ada ilmu yang saya sudah dapat dari penjelasan tadi. Jadi ada suatu penyadaran dan juga biar siswa itu sadar gitu akan caranya dan juga identitas segala macam. Terus tadi ditanya misalkan kasusnya selama ini yang paling kami temukan itu hampir tiap hari keterlambatan itu ya gitu, yang kasus yang hampir terjadi tiap hari dan mesti ada tiap hari, dan hal itu sudah berbagai macam cara sudah kami lakukan, dan bahkan kami juga mengadakan terobosan baru waktu kegiatan rapor itu mendatangkan wali murid dan hampir 90% wali muridnya, dan kami di sini menekankan bagaimana untuk orang tua itu juga andil gitu, dalam artian tiap pagi untuk bisa mengontrol anaknya bagaimana bisa masuk sekolah dan juga diawasi pas pulangnya juga apa. Itu sudah terobosan kami yang kami lakukan dari kemarin, dan itu sudah kami sangat tekankan sekali pada wali siswa untuk terutama di hal masuk lagi. Ternyata setelah kami jalani terobosan baru yang kedua ini sudah kami lalui hampir dari kemarin, itu masih ada aja yang terlambat. Dalam artian keterlambatan itu memang pertama itu kalau memang terlambat pertama biasanya kita panggil, dalam artian kita lakukan secara halus, dalam artian menyadari. Sudah kami tanya kenapa terlambat segala macam, alasannya mudah, kadang-kadang takut bus gitu, dalam artian tidak ada yang membanguni, terus malamnya begadang, itu tetap sudah kami ngasih masukan segala macam, sudah bagaimana disadarkan gitu. Jadi besoknya lagi itu mesti yang bersangkutan itu terlambat lagi, dan kita rubah dengan konsep baru terlambat lari gitu di lapangan. Ternyata dilakukan harinya apa selanjutnya esok harinya dia terlambat lagi. Bahkan yang kami hampir bertanya, siswa itu masih lari sendiri, begitu sampai sekolah nggak asal disuruh masih lari sendiri. Artinya dia itu melakukan hukuman seperti yang biasa kami lakukan. Itu gimana solusinya? Mungkin ada solusi lain, ya karena selama ini kan nggak mau hukuman atau tindakan itu secara fisik. Tapi gimana lagi gitu ya? Biar memang tahu kan peraturan itu memang
dengan cara penyadaran diri kan juga kan kadang-kadang mungkin ada solusi. Iya. Seperti ini saya tanggapi ya. Keterlambatan menjadi salah satu topik yang sangat umum yang terjadi di sekolah-sekolah. Jadi keterlambatan seperti yang tadi saya sampaikan, dalam menghadapi keterlambatan siswa kita, pertama validasi atau menstabilkan dulu ya, menstabilkan kita, tapi pada keterlambatan ini akan fokus pada validasi kesalahannya. Jadi alasan siswa terlambat itu kenapa seperti itu. Namun sebelumnya tak kalah pentingnya juga menstabilkan isinya itu intinya menstabilkan siswa dalam hal kenapa, beri gambaran misalnya kalau terbiasa tidak terlambat itu akan menjadi apa gitu, akan istilahnya gambarkan suatu kedisiplinan itu akan membawa karakternya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi dengan kedisiplinan tadi kita gambarkan misalkan suatu tokoh apakah tidak pengen jadi seperti ini misalnya. Terus dalam menstabilkan itu juga bisa menanyakan harapan di masa depan itu bagaimana gitu. Jadi mengarahkan pada anak itu menyadarkan keinginannya bagaimana misalnya. Kalau setelah menstabilkan dengan kondisi seperti itu, kita kaitkan dengan validasi ya, validasi kesalahan di sini bagaimana. Jadi validasi di sini bisa dapat dibuat suatu ini, menanyakan alasannya terlambat misalnya. Kalau di sekolah saya itu biasanya terlambat misalnya karena banyak kegiatan pondok misalnya. Jadi dengan adanya kegiatan pondok tadi, maka kita mengarahkan siswa bagaimana dia dapat sadar mengatur waktunya sehingga dapat mencapai stabilitas yang tadi. Misalnya gambaran tentang kesuksesannya bagaimana, harapannya di masa depan itu bagaimana, sehingga dapat menstabilkan dengan menumbuhkan rasa menstabilkan dalam dirinya itu tinggi, maka dia akan berusaha pada proses validasi tadi, berusaha mengarahkan pada pengaturan dirinya seperti itu. Setelah pengaturan dirinya, pada menanyakan keyakinan, kita kembalikan lagi, intinya dihubungkan antara stabilitas tadi dengan forum apa itu namanya, istilahnya keyakinannya. Dengan keyakinan akan aturan, tujuan aturan sebetulnya tidak ingin mengikat pada dirinya, namun untuk istilahnya melatih dirinya menjadi karakter yang istilahnya kalau lebih baik seperti itu, atau yang lagi menjadi tujuan utama sekolah kita saat ini kan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi dengan kedisiplinan misalnya, karakter yang taat itu bagaimana, mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Iya, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas ya di sini ya, solusi yang disampaikan oleh Bu Ulfa. Bagaimana Pak Sitno, ada yang ingin disampaikan lagi?
Ya terima kasih, nanti mungkin kalau ada kesempatan Pak bisa sharing di kamar bulanan sama nanti teman saya ini juga nggak online juga bisa sharing di Al Ghazali ya, memaparkan lebih jelas karena itu Siap, penting siap, sekali. siap, Karena siap. selama ini Siap, Pak. selama ini yang kita bicarakan terkait dengan masalah yang tadi, setiap rapat yang dia permasalahan ya udah, mungkin ada yang lain nanti lalu ada kesempatan yang lain bisa ngomong juga. Terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Bapak Ibu guru tanyakan, monggo disilakan, atau bisa dimasukkan di kolom chat juga, tidak apa-apa pertanyaan. Iya. Buria tuh ngangkat tangan, Buria. Iya, Buria. Iya. Buria, ada yang mau ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ibu saya di sini kita berbicara daya positif ini, kita dituntut untuk melakukan disiplin positif tanpa dengan disiplin negatif. Nah, di sini kita tidak diperkenankan untuk memberikan sanksi maupun reward. Nah, sementara selama saya melaksanakan pembelajaran, beberapa model pembelajaran yang sudah saya laksanakan, di antaranya NAD, STAD, dan semacamnya. Di situ yang paling efektif sepertinya model STAD. Di situ saya selalu memberikan reward, walaupun rewardnya hanya berupa tegukan atau labelan bagi kelompok terbaik, terus seperti itu, bahkan hanya dengan memberi sebungkus permen seperti itu. Lebih efektif bagi anak-anak. Menurut sampean, dengan adanya disiplin positif seperti ini, apa pembelajaran menggunakan model STAD seperti itu tidak masuk ke dalam yang namanya disiplin positif? Apa saya keliru dalam pengertian saya seperti itu? Iya. Baik, saya langsung ini ya Bu, tanggapi ya dari Buria. Seperti ini, apakah STAD itu tidak termasuk dalam disiplin positif, kan seperti itu pertanyaan dari Buria. Sedangkan dalam langkah-langkah dari model pembelajaran STAD itu ujung-ujungnya adalah memberikan reward, seperti itu kan ya. Di sini disiplin positif itu mengarahkan kita, atau istilahnya apa ya, mengalihkan kita menanamkan suatu disiplin yang mengantarkan siswa itu lebih kesadaran gitu, akan kesadaran istilahnya pentingnya nilai-nilai dalam dirinya istilahnya. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, setiap anak itu punya karakter atau istilahnya punya bakat seperti itu. Punya bakat. Jadi kalau punya bakat seperti itu, berarti anak itu akan kita bawa sadar ke sana gitu ya. Kita memang sebelumnya sudah melakukan reward. Baiklah, kita sudah melakukan reward melalui STAD tadi. Menurut saya itu bukan suatu rewardnya, bukan suatu mengantarkan pada kesadarannya. Tapi kita melatih anak itu beralih lah, minimal sedikit demi sedikit beralih pada suatu kontrol yang istilahnya dapat membawa dia ke hal yang lebih
menyadarkan dirinya, motivasi pada dirinya, yang lahir pada motivasi dari dalam dirinya, seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Ria. Saya serahkan dulu ke moderator. Iya. Nah, jadi seperti itu Bu Ria pemaparan dari Bu Ulfa. Tadi bagaimana Bu Ria, ada yang mau ditanggapi atas pertanyaan? Ulangi dengan disiplin negatif kayaknya sulit Pak. Seperti kasusnya Pak Suwipno tadi. Kalau hanya diberi kesadaran anak-anak itu seringkali sudah saya tiap hari malah dari hati ke hati ngomongnya ke siswa. Sekarang iya, besoknya berubah lagi. Kecuali pernah di sekolah kami itu diberikan sanksinya gitu, kalau tidak ikut UAS atau tidak hadir selama 3 kali dalam 1 semester, sampean itu harus menyetor buku. Nah, itu efektif sekali ke siswa itu. Iya. Dan pendekatan dari hati, dari apa masalahnya, sudah kita masuk ke pondok sudah, ke orang tua sudah, malah jawabnya siswa itu, biar Bu, saya nggak mau sekolah, ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau gitu pasti kita repot. Lalu ketika diberi sanksi, mereka itu kayaknya ada apa itu, ketakutan, memang salah sih. Takut, merasa bersalah atau apa, tapi memang efektifnya itu disiplin negatif. Di kenyataan. Iya. Apa mungkin pada kami yang masih kurang, ya mungkin dengan mengikuti konsul ini saya menambah pemahaman ini, ya alhamdulillah. Cuma selama ini memang itu kendala kami di sekolah. Intinya gini Bu Ria ya. Kebiasaan kita itu akan terlatih ketika kita melakukan pembiasaan. Target kita itu akan tercapai ketika kita melakukan pembiasaan. Kalau kita biasa dengan restitusi, mungkin kita akan seperti itu gitu ya. Saya coba ini nih tayangkan perbandingan antara hukuman, restitusi gitu ya. Sebentar. Iya Pak Suwipno, sebentar ya, mengacungkan tangan. Saya share ini ya. Hukuman itu dalam teori kami guru penggerak itu identitas, termasuk identitas ganda. Konsekuensi dengan memilih restitusi, kita akan harus menjadi pilihan. Kenapa? Akan menguatkan murid atau dalam jangka panjang. Ya, soalnya pada hukuman itu akan terasa pendek. Oke lah, waktu itu mengikuti, tapi dampaknya secara jangka panjang itu tidak akan efek gitu. Tidak akan tampak di kemudian hari atau tidak akan terbawa pada karakter anak seperti itu. Jadi kalau kita coba dengan pembiasaan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi tadi, menurut saya akan terlatih. Mungkin saat ini karena kita belum mencoba ya, karena kita bukan secara tidak langsung tidak melakukan segitiga restitusi ya, tapi kita melakukan segitiga restitusi paling pada tahap validasi masalah saja, validasi kesalahan siswa saja, tidak pada tahap awal dan tahap akhirnya itu yang perlu secara berkesinambungan seperti itu. Di sini berbanding nanti saya bisa bagi materi ya, karena keterbatasan waktu saya hanya menyampaikan seperti ini. Terus sebelumnya juga sebetulnya ada materi sebelumnya ini, namun yang perlu disampaikan adalah budaya positif ini. Materi sebelumnya itu tentang baja, bagaimana kita menyusun budaya positif ini seperti itu. Mungkin di lain waktu ya.
moderator. Oh ya, waktunya Bu Aina. Oh, Pak Wipno dulu, Pak Wipno. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Materinya sudah bagus sekali dan dengan program yang kita akan gunakan pada budaya berupa mungkin saya akan ngasih masukan ya. Iya. Yang tadi bagi dalam latihan sangat efektif tadi dalam kerja yang notabene atau latar belakang dari yang memang lembaga itu bahasanya sudah sangat ya, itu sangat sekali ketika lingkungannya juga sadar pendidikan teori yang tadi itu dan mudah kita akan lakukan teori yang tadi. Jadi kalau misalkan di daerah perkotaan, daerah yang notabene itu rata-rata pendidikan latar belakangnya pendidikannya bagus itu orang tuanya, tapi bagi daerah-daerah yang notabene masih tengah-tengah kan daerah di sana kan daerah pengetahuan bahwa pendidikan tidak karena mindset mereka itu dia asal bantuan bisa kaya apa ya kalau hanya menentukan kegiatannya harus belingi gitu kemudian bulan yang Bapak Jaya namanya hanya hal penyadaran tidak apa-apa dan nanti ada kegiatan kan itu proses pertama harus sadar dulu mereka gitu. Ya terima kasih saya dan materinya sangat bagus sekali dan bisa kami paparkan itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wipno atas segala masukannya. Ya, sebelumnya kembali ke moderator dulu. Maaf ya, sinyal saya sepertinya ini. Tapi suara saya jelas ya? Jelas. Iya. Bagaimana Bapak? Ada yang ingin ditanyakan? Atau nanti bisa dijawab langsung sama Bulpa jika masih ada unek-unek yang ditanyakan, atau bisa mengundang beliau mungkin di sekolahnya Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan materi yang baru saja kita dengar ya, kita dengar tadi. Nah, saya tanyakan sekali lagi apa yang masih ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana? Mungkin ke Pak Rasid refleksi. Pak Rasid. Untuk kegiatan refleksi bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terkait dengan mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa perlu dipahami bahwa ini adalah sebagian kecil dari modul yang diperoleh oleh calon guru penggerak. Kalau Bapak Ibu hanya memperoleh materi ini
mungkin ya pemahamannya mungkin sangat terbatas. Apalagi misalnya yang terkait dengan materi ini seperti istilah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, aturan kelas, ini kan mungkin Bapak dan Ibu guru juga belum paham apa bedanya peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah ini nanti Purba mungkin perlu ini nanti perlu pemahaman konsep-konsep ini sehingga untuk memahami apa diseminasi budaya positif itu nanti akan lebih mudah. Kemudian hal yang lain, Bapak dan Ibu di dalam mempelajari ini juga memahami ini mungkin juga apa? Ya juga mungkin harus belajar dari ilmu-ilmu lain seperti di sini misalnya terkait dengan penanganan masalah pada siswa. Itu kan kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang 5 itu yang satu persatu seharusnya oleh guru itu ya harus ini nanti harus dikuasai, harus dipahami dulu sehingga di dalam mengambil tindakan kepada siswa itu nanti akan lebih tepat nanti. Jadi utamanya kepada Purba nanti mungkin ada kegiatan diseminasi di Amanatul Ummah atau di Al-Ghazali, nanti mungkin ini perlu diperhatikan nanti sehingga pemahaman guru akan lebih baik. Kemudian untuk penerapan ini di sekolah nanti, ini secara kebetulan kan di Al-Ghazali dan Amanatul Ummah mungkin calon guru penggeraknya adalah Purba. Jadi bisa saja nanti untuk menerapkan budaya positif ini nanti ya yang paling paham tentulah Purba sendiri nanti. Oleh karena itu dalam diseminasi itu nanti ya para guru itu juga harus jadi mengimplementasikan ini secara keseluruhan, secara sungguh-sungguh sehingga ada keselarasan. Sebab kalau tidak nanti melaksanakan satu tidak malah yang lain misalnya mengolok-olok yang melaksanakan itu kan ya jadi tidak baik nanti untuk perkembangan kegiatan di sekolah, terutama adalah pembelajaran di sekolah nanti. Oleh karena itu saya berharap ada keselarasan dan semua guru yang ada di sekolah di dalam melaksanakan konsep-konsep dari guru penggerak ini. Ya seperti tadi Bu Ria, mungkin dari konsep-konsep yang lama yang pernah sudah dilaksanakan seperti hukuman dan reward itu memang ya dianggap sesuatu yang sudah bagus, tapi ini sesuatu yang baru. Oleh karena itu ya mari kita untuk mencoba sesuatu yang baru ini dengan istiqomah secara konsisten, nanti kita lihat hasilnya dan itu harus kita evaluasi nanti. Saya kira itu sebagai refleksi dan nanti mungkin perlu dijalankan nanti setelah diimplementasikan di sekolah masing-masing dengan catatan kepada ibu guru semuanya harus memahami dulu tentang budaya positif ini di platform Merdeka Mengajarnya. Di situ insya Allah videonya, materinya ada, cuma yang mungkin Bapak dan Ibu kesempatannya untuk membuka itu belum ada. Oleh karena itu nanti mungkin Purba kalau mempunyai materinya, PPT-nya, mungkin ya guru itu ini memahami ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Waina, unmute itu. Ya. Iya, sinyal Pak, sinyal. Waina tertidur kayaknya. Enggak, sini Pak. Tadi suaranya Pak Rasid juga hilang. Ya, Iya. jelas. Saya tanggapi dulu yang Pak Rasid. Iya, monggo, Iya. monggo Bulfa. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Rasid. Betul yang dikatakan Pak Rasid. Materi budaya positif ini hanya sebagian kecil saja tentang apa ya istilahnya teori kita dalam aplikasi di sekolah, di mana budaya positif ini hanya pada modul 1.4, modul 1.1 sampai 3 itu sangat juga berkaitan sebetulnya dengan materi budaya positif ini, di mana pada materi sebelumnya itu ada istilah bagja. Bagja itu bagaimana trik kita dalam mengimplementasikan istilahnya kisi-kisi atau menyusun terwujudnya cita-cita bersama di sekolah, yaitu misi ya, visi dan misi sekolah. Itu sangat berkaitan erat. Sebelumnya saya ikut guru penggerak ini karena terbawa arus teman-teman itu. Saya berada di zona Pegantenan seperti ini, saya berada di zona Kecamatan Larangan seperti ini. Ternyata awalnya gesekan-gesekan, kok ada ini, apa maksudnya gitu. Jadi ikut, karena ikut setelah mendalami, mengikuti materinya sangat-sangatlah bermanfaat untuk siswa kita seperti itu, dan sangat-sangat menyentuh sebagai apa ya, refleksi kita sebagai guru seperti itu. Jadi sebagai reflektif kita sebagai guru itu akan sangat terasa, jiwa gurunya itu akan terasa ketika kita memahami konsep-konsep yang ada pada materi guru-guru penggerak. Sebetulnya materi guru penggerak itu juga dijabarkan di yang disebut Pak Rasid tadi pada PPM ya. Di situ modul-modulnya hampir sama, hanya saja di ini lebih luas. Soalnya kita dapat langsung dari fasilitator dan pemateri asesor gitu. Jadi kita dapat sharing langsung. Kalau di PPM kan kita hanya dapat modulnya saja, belajar sendiri seperti itu, tidak dapat pengarahan. Semoga dari kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kami undang di sini karena ingin apa ya, mengembalikan atau merefleksi diri kita sebagai guru seperti itu. Dan sangat juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rasid selaku pengawas yang selalu mendukung dan memberikan arahannya. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pengawas kita Bapak Pak Rasid yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Swipno selaku Kepala SMK Al-Ghazali yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, yang meluangkan waktu pada malam hari ini. Nah, saya rasa sudah cukup ya, sekian pada acara diseminasi pada malam hari ini. Semoga acara ini bisa menambah pengetahuan kita dan wawasan kita tentang tadi ya, disiplin positif tadi yang sudah Bu Ulfa sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.
Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih semua ya. Ya, terima kasih Bu Ria. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Jadi setiap anak akan menuliskan apa yang ingin diciptakan. Nah, seperti apa kelas yang ingin diciptakan oleh kalian? Ya. Jadi silakan ditulis, setelah ditulis nanti ditempel di kotak ya. Baik, saya bagikan. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Itu apa yang ingin kalian ciptakan di dalam kelas? Ayo, ya kan? Silakan ditulis seperti ditempel. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
matamu.